Bapak Abraham menjelaskan bahwa antara surga dan neraka ada jurang atau ada jarak yang tidak dapat diseberangi, baik dari orang-orang yang di surga maupun dari orang-orang yang di neraka. Di dalam parabel yang disampaikan oleh Kristus Yesus itu, ada yang tersirat karena Lazarus tidak bisa melihat si orang kaya, atau karena si orang kaya hanya bisa berdialog dengan Bapak Abraham. Sedangkan si orang kaya bisa melihat Lazarus yang ada di pangkuan Bapak Abraham. Pernah seorang Saduki bertanya tentang kehidupan berkawin mawin di dunia dan nantinya di surga kepada Yesus Kristus. Contoh soal yang diberikan adalah seorang wanita yang mengalami turun ranjang hingga 7 kali pada 7 orang lelaki bersaudara. Pertanyaannya adalah, siapakah yang menjadi suami sahnya di surga nanti? Mari kita buka di dalam Lukas 20 ayat 34-35. Dijelaskan bahwa kehidupan setelah kebangkitan tidak sama seperti di dunia. Shalom, puji syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini kita berjumpa lagi untuk membahas tentang kebenaran firman Tuhan. Saya membahas tentang akhirat menurut agama Kristen. Mungkin selama ini kita bertanya-tanya tentang segala akhirat atau tentang akhir zaman, di mana manusia-manusia yang sekarang ini belum mengetahui bagaimana tentang akhir zaman yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sebelum saya membahas hal ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih ya Yesusku, buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Di mana hari ini Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Kau juga memberikan kesehatan di dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapa, kuasa-Mu selalu terjadi dalam hidup kami. Bapa, berkati juga hamba-Mu sebentar dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dalam lidahku dan dalam pikiranku untuk menyampaikan segala kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan memberkati juga buat mereka yang selalu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudaraku, saya akan membahas tentang akhirat menurut agama Kristen. Mungkin sudah banyak yang mengetahui parabel orang kaya dan Lazarus. Singkatnya, baik Lazarus dan orang kaya itu meninggal. Lazarus si miskin masuk surga. Dia tertidur di pangkuan Bapak Abraham. Orang kaya masuk dalam neraka, Hades. Demi melihat Lazarus itu terlihat tenang dan nyaman. Orang kaya itu berseru kepada Bapak Abraham, meminta agar Lazarus dibangunkan dan mencelupkan tangannya ke dalam air untuk kemudian diusapkan ke bibir si orang kaya, karena orang kaya itu merasa sangat kehausan. Bapak Abraham menjelaskan bahwa antara surga dan neraka ada jurang atau ada jarak yang tidak dapat diseberangi, baik dari orang-orang yang di surga maupun dari orang-orang yang di neraka. Di dalam parabel yang disampaikan oleh Kristus Yesus itu, ada yang tersirat karena Lazarus tidak bisa melihat si orang kaya, atau karena si orang kaya hanya bisa berdialog dengan Bapak Abraham. Sedangkan si orang kaya bisa melihat Lazarus yang ada di pangkuan Bapak Abraham. Pernah seorang Saduki bertanya tentang kehidupan berkawin mawin di dunia
dan nantinya di surga kepada Yesus Kristus. Contoh soal yang diberikan adalah seorang wanita yang mengalami turun ranjang hingga 7 kali pada 7 orang lelaki bersaudara. Pertanyaannya adalah, siapakah yang menjadi suami sahnya di surga nanti? Mari kita buka di dalam Lukas 20 ayat 34 sampai 36. Dijelaskan bahwa kehidupan setelah kebangkitan tidak sama seperti di dunia. Orang-orang yang telah dibangkitkan telah menjadi sama seperti malaikat, tidak kawin dan tidak mengawinkan. Seperti malaikat, berarti yang terjadi hanyalah memuji dan menyembah Allah. Tidak sama seperti di dunia yang merasa lapar, haus, dan bergairah seksual. Tidak ada lagi suami istri, karena yang masuk surga telah menjadi anak Allah, menjadi mempelai Allah, menjadi istri Allah. Artinya, mengutamakan Allah di atas segala hal yang dipikirkan di dunia ini. Dan sudah terlepas dari pengertian-pengertian yang pernah didapatkan di dunia ini. Dari sini sangat jelas ada perbedaan konsep kehidupan akhirat dari Yahudi tradisional. Anda bisa lihat tentang pertanyaan Saduki ke versi terbaru menurut Kristus Yesus. Karena kedua hal yang baru saya jelaskan dari atas tadi yang bersumber pada perkataan Kristus Yesus. Maka jika dilihat dari soal kawin-mawin serta makan minum, konsep ini jelas sekali berbeda dengan konsep jannah dalam Islam. Sedangkan dari peristiwa Lazarus dan orang kaya itu, konsep pencucian dosa di neraka juga tidak dikenal. Karena konsep yang diungkap adalah pemisahan abadi antara yang masuk ke neraka dan yang masuk ke surga. Di dalam kitab Ayub, ada pertanyaan mengenai akhirat yang berbunyi, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Anda bisa buka hal ini di dalam Ayub 14 ayat 14. Pertanyaan ini mudah kita ajukan, namun sulit mendapatkan jawaban yang berpengalaman dan berotoritas. Hanya Yesus Kristus saja yang dapat berbicara dengan otoritas dan pengalaman tentang akhirat. Yang meneguhkan kesaksiannya tentang surga adalah karena ia berasal dari sana. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Anda bisa buka di dalam Yohanes 3 ayat 13. Tuhan Yesus dengan pengalamannya langsung di surga, ia memberitahukan tentang 3 kebenaran dasar mengenai alam baka. Yang pertama, akhirat itu ada. Lalu yang kedua, ketika seorang mati, ada 2 alternatif tempat tujuan yang akan dituju. Lalu yang ketiga, ada cara untuk memastikan bahwa akhirat kita dipenuhi kebahagiaan. Yang pertama, Kristus memastikan adanya akhirat beberapa kali. Sebagai contoh, dalam perbincangannya dengan para Saduki yang menolak doktrin kebangkitan tubuh, dan Yesus berkata, dan juga tentang bangkitnya orang mati. Tidakkah kamu baca dalam Alkitab Musa, dalam cerita tentang semak duri? Bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah yang hidup. Kamu benar-benar sesat. Ini terdapat di dalam Markus 12 ayat 26 sampai 27. Menurut Yesus, mereka yang telah meninggal berabad-abad yang lalu sedang hidup bersama Allah pada waktu itu. Di dalam bagian yang lain, Yesus menghibur para muridnya dengan memberitahu mereka tentang akhirat.
mereka dapat berharap bergabung dengannya di surga. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Secara berotoritas, Yesus membahas kedua nasib yang menanti di akhirat. Di dalam kisah Lazarus dan orang kaya, Yesus berkata, "Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham." Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ini terdapat di dalam Lukas 16 ayat 22-23. Perhatikan bahwa tidak ada penampungan sementara bagi mereka yang mati. Mereka langsung tiba di tempat tujuan kekal mereka. Yesus membahas takdir orang benar dan orang fasik di dalam Matius 25 ayat 46 dan Yohanes 5 ayat 25-29. Yesus juga menekankan bahwa tempat tujuan kekal seseorang dipengaruhi oleh iman mereka dalam Anak Allah Tunggal. Syarat iman sudah cukup jelas. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam Anak Allah Tunggal. Ini terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 15-18. Jadi bagi mereka yang bertobat akan dosa mereka dan mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka, akhirat akan dipenuhi dengan menikmati Allah selamanya. Namun, bagi mereka yang menolak Kristus, akhirat jauh berbeda. Yesus menggambarkan tempat tujuan mereka sebagai kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini terdapat di dalam Matius 8 ayat 12. Sebagai otoritas akhirat yang diutus dari surga, Yesus menghimbau, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Anda bisa buka firman ini di dalam Matius 7 ayat 13-14. Dalam bahasanya mengenai kehidupan setelah kematian, seorang ilmuwan Kanada bernama J.B. Hardy berkata, "Saya hanya mempunyai 2 pertanyaan. 1. Apakah Anda pernah menakwakan kematian? 2. Apakah ia menyiapkan cara supaya saya dapat melakukannya?" Dengar jawaban ini.
pada kedua pertanyaan Ardi adalah satu, ya, satu pribadi telah mengalahkan kematian dan menyediakan jalan supaya semua orang yang percaya padanya dapat mengalahkan kematian pula. Orang yang mempercayai Yesus Kristus tidak perlu menakuti kematian, dan kita dapat bersyukur atas penyelamatan Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan tidak dapat yang mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Firman ini terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. Jadi, saat ini saudara-saudara yang yakin bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, tidak perlu ada lagi keraguan di dalam hati kita. Intinya, taatilah segala perintahnya, jauhi larangannya, dan selalu lakukan segala kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati hidup saudara. Buang rasa kekhawatiranmu saat ini. Apapun yang kau rasakan, apapun pergumulanmu hari ini, baik di dalam pekerjaan ataupun sakit penyakit yang kamu rasakan, mari saat ini saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, atas apa yang kami dengarkan hari ini Tuhan, tentang segala akhirat atau keadaan akhir zaman nanti. Biarlah Tuhan, segala sesuatu yang kami dengarkan itu kami lakukan dengan hikmat-Mu, dengan segala kehendak-Mu. Biar kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami, bukan keinginan kami. Bapa, saat ini kami berdoa, apapun pekerjaan, apapun penyakit, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan. Tuhan yang memberi kesembuhan, Tuhan yang memberi penyelesaian dalam apapun masalah hidup kami. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Biarlah kami serahkan saat ini apapun pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah serahkan semuanya. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara, itulah pembahasan saya hari ini tentang akhirat. Biarlah kiranya Tuhan selalu hadir di dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.